Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bab 3 pertemuan kedua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Semangat! Semoga dimudahkan dalam belajar. Anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke video pembelajarannya, silahkan tulis soal-soal berikut dalam buku tulis kalian. Ayo kita mulai, simak baik-baik ya. Soal penugasan. 1. Apa yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana? 2. Apa yang dimaksud katrol tetap? Berikan contoh penerapannya. 3. Apa fungsi dari katrol bebas? Berikan contohnya. 4. Apa yang dimaksud bidang miring? Berikan contoh penerapannya. 5. Apa yang kalian ketahui tentang pengungkit? Berikan masing-masing satu contoh pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Nah, itu tadi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sekarang silahkan menyimak videonya. Semangat anak-anak hebat! Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang sangat praktis dan mudah digunakan. Contoh pesawat sederhana dapat dilihat dalam gambar. Di antaranya ada gunting, jungkat-jungkit, sepeda, dan tangga. Pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol. Katrol ada 2, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi mengubah arah gaya. Jika digunakan untuk melakukan usaha, tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap, yaitu 1. Contoh penggunaan katrol tetap yaitu katrol timba air yang digunakan untuk mengambil air dari sumur, atau timba untuk menaikkan batako di lantai 2, seperti pada katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Salah satu ujung katrol bebas diikatkan pada suatu tempat tetap, sedang ujung yang lainnya digunakan sebagai kuasa. Katrol bebas kedudukannya berubah
dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Pada katrol bebas, gaya yang dikerjakan sama dengan setengah berat benda. Gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya beban. Contoh katrol yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan katrol tunggal dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem. Katrol majemuk disebut juga katrol ganda. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah katrol yang digabung. Makin banyak katrol digabung, makin besar keuntungan mekanisnya. Kuasa yang diberikan semakin kecil. Sistem katrol ini untuk mengangkat benda yang masanya mencapai beberapa ton. Contohnya, katrol dalam bidang industri digunakan untuk mengangkat benda berat. Bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring adalah paku, tangga, skrup, peso, kapak, dan bor. Besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda adalah F sama dengan W kalikan H dibagi S, di mana F adalah gaya yang diberikan dalam satuan Newton, W adalah berat benda dengan satuan Newton, H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter, dan S adalah panjang bidang miring dalam satuan meter. Sehingga keuntungan mekanis atau KM sama dengan W per F atau sama dengan S per H. Contoh soal. Sebuah benda akan diangkut menggunakan bidang miring. Benda tersebut memiliki berat 50 Newton. Bila panjang bidang miring tersebut adalah 5 meter dan tinggi bidang miring adalah 2 meter, maka tentukan A. Gaya yang bekerja pada suatu benda, B. Keuntungan mekanisnya. Jawab. Dari soal di atas dapat diilustrasikan seperti gambar di samping. Diketahui W sama dengan 50 Newton, S sama dengan 5 meter, dan H sama dengan 2 meter. Ditanyakan A. Berapa besar F? B. Berapa keuntungan mekanisnya? Penyelesaiannya A. Besar gaya dengan rumus W kalikan H sama dengan F kalikan S, di mana W sama dengan 50 Newton kalikan H 2 meter sama dengan F kalikan 5 meter. 50 Newton dikalikan 2 meter dibagi 5 meter sama dengan F.
100 Newton meter dibagi 5 sama dengan F. F sama dengan 20 Newton. B. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis mempunyai rumus S dibagi H, di mana 5 meter dibagi 2 meter, hasilnya adalah 2,5. Jadi, besar gaya adalah 20 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau mengangkat benda berat. Pengungkit terdiri atas 3 jenis. Jenis 1, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa, disingkat BTK. Contohnya gunting. Contoh lain dapat dilihat dalam gambar. Jenis 2, beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa, disingkat TBK. Contoh, pembuka tutup botol. Contoh lain dapat diperhatikan dan dilihat di gambar. Jenis 3, kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu, disingkat BKT. Contohnya pinset. Contoh lain bisa diperhatikan di gambar. Pengungkit dapat mempermudah usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya benda. Agar dapat mengetahui besar gaya yang digandakan oleh pengungkit, maka harus mengetahui keuntungan mekanisnya. Menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak. Rumus tuas. W kalikan LB sama dengan F kalikan LK, di mana W adalah berat beban satuannya dalam Newton, LB adalah lengan beban satuannya dalam meter, F adalah gaya yang diberikan satuannya dalam Newton, dan LK sama dengan lengan kuasa. Contoh soal. Sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton. Jika panjang lengan kuasa 2,5 meter, hitunglah A. Gaya kuasa yang harus diberikan untuk mengangkat batu. B. Keuntungan mekanis tuas. Diketahui L sama dengan 3 meter. LB sama dengan 3 meter dikurangi
2,5 meter. Hasilnya adalah 0,5 meter. Fb sama dengan 2000 Newton. Lk sama dengan 2,5 meter. Ditanya: A. Gaya kuasa, B. Keuntungan mekanis. Jawab: A. Fk kalikan Lk sama dengan Fb kalikan Lb, di mana Fk sama dengan Fb kalikan Lb dibagi Lk, sehingga 2000 Newton kalikan 0,5 meter dibagi 2,5 meter. Fk adalah 400 Newton. B. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis dengan rumus Km sama dengan Fb per Fk, sehingga 2000 Newton dibagi 400 Newton hasilnya adalah 5. Jadi gaya kuasa yang dikeluarkan oleh pengangkat batu adalah 400 Newton dan keuntungan mekanisnya 5. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya, pada saat mengangkat barbel, telapak tangan membawa barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi antara lengan atas dan lengan bawah. Titik kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, sehingga lengan termasuk pengungkit jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa berdoa dan belajar. Tetap semangat.